Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-193. Tak dapat membiarkanmu sendirian. Selalu terdengarkan. Syifa pun tersenyum, meraih tangan suaminya lalu berdiri. Mereka menuju tempat dansa. Syifa merangkul leher Bagas, dan Bagas merangkul pinggang Syifa dengan senyum mereka di bibir masing-masing. Gerakan sederhana dari dua insan yang tak bisa berdansa. Tapi, aura mereka cukup menjadi pusat perhatian semua orang, mengalahkan sang pemilik pesta. Semua menatapmu, bisik Bagas. Menatap kita, bukan hanya aku. Jelas kau, karena yang menatap semua pria. Menatap kecantikan istriku yang tiada dudanya. Jangan gombal, nanti ikan fugunya ngembang loh. Mereka begitu menikmati alunan musiknya, begitu merdu dan mendayu-dayu, begitu nyaman, hingga Syifa dengan tenang menyandarkan kepalanya di pundak Bagas. Nanti di pesta kita buat begini juga ya, pinta Syifa. Apa yang tidak untukmu? Hanya saja, apa? Tanya Syifa. Kasihan adik kecil kita, ledek Bagas dengan tawa renyahnya. Jahat, malah ngeledek adiknya, cubit Syifa di dada sang suami. Senyum Syifa, tawa Syifa, bahkan kedipan matanya, begitu menggemaskan. Apalagi ketika berdandan seperti ini. Meski sudah dilapisi oleh Bagas dengan jasnya, tapi kecantikannya masih terlihat dengan begitu jelas. Bagas hanya menatapnya dengan rasa kekaguman yang begitu besar. Tuan Bagas, boleh saya bicara? Sapa seorang teman. Bagaimana? Lirik Bagas pada Syifa. Pergilah, Iva di sini gak akan kemana-mana, jawabnya. Bagas pun pergi, karena memang mereka ada keperluan bisnis. Syifa pun dengan santai berdiri, menikmati suasana dengan segelas minuman yang diberikan pelayan padanya. Terima kasih, ucap Syifa padanya dengan ramah. Pelayan itu pun pergi, meninggalkan Syifa yang beranjak naik ke sisi kolam renang di tengah ruangan pesta. Hai, suka dengan suasana pesta? Tanya seorang pria pada Syifa. Iya, aku suka. Meriahnya, ramahnya, memanjakan mata, jawab Syifa. Begitu juga denganmu, begitu memanjakan mataku. Maksudnya? Tanya Syifa memicingkan matanya. Iya, saya dari tadi melihat kamu, dan begitu terpesona dengan kecantikan kamu. Meski sederhana, tapi benar-benar alami, aku suka. Puji pria itu, dengan tatapan penuh ingin padanya. Maaf, saya sudah menikah, dan yang berdansa dengan saya tadi adalah suami saya, jawab Syifa beranjak pergi dari pria itu. Hei, tunggu, aku bahkan belum mengenal namamu. Pegangnya di lengan Syifa. Tak perlu, maaf. Syifa berusaha pergi. Kau terlalu sombong, Nona. Hanya dengan sedikit pujian saja, sesombong ini. Masih banyak yang lebih darimu. Maka dari itu, carilah yang lain, jawab Syifa berusaha melepaskan genggaman tangan itu. Pria itu tampak mabuk, memang sedari tadi terus menatap Syifa meski sedang bersama Bagas. Tapi Syifa tak pernah meladeninya. Genggaman tangan itu makin erat ketika Syifa berusaha semakin melepaskan. Semua orang melihatnya, namun tak ada yang berani melerai. Pria itu hampir sejajar dengan Bagas, seorang CEO muda di perusahaan ternama. Salah tindakan bisa jadi menghancurkan orang yang menentangnya. Lepas, atau saya teriak, ancam Syifa. Bahkan yang melihat kita tak berani melerai. Siapa yang kau harapkan? Suamimu, godanya. Syifa terus berusaha melepaskan tangannya, terasa sakit, bahkan air matanya keluar. Begitu keras ia berusaha. Mas, tolong! Pekiknya lirih, menahan perih. Pertahanan pria itu benar-benar kuat. Bukannya goyah, justru Syifa yang kehilangan keseimbangan. Ia pun terpeleset, lalu tercebur di kolam renang yang tepat ada di sampingnya. Semua menatap kaget,
hanya pria itu tetap diam tanpa menolong sama sekali. "Bukan aku yang menjatuhkanmu," ucapnya. Seorang wanita turun, menceburkan dirinya ke kolam renang. Ia segera meraih Syifa dan membawanya ke pinggir untuk dinaikkan. "Iva, kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa, Mbak. Makasih," jawabnya pada Luna yang basah kuyup.